Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anantara Madaniyah dengan NIM 2204878 dari kelas 4 APG SD. Di sini saya akan menjelaskan masalah dan solusi dalam pembelajaran di sekolah dasar pada mata pelajaran IPAS dengan topik dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Di sini masalah yang saya temukan yang pertama ada masalah keterbatasan pengalaman konkret dan kontekstual, di mana masalahnya seringkali siswa kesulitan membentuk pemahaman yang kuat mengenai hubungan sebab akibat seperti hutan gundul, banjir, longsor karena kurangnya pemahaman visual bagi mereka. Nah, di mana materi pelestarian juga seperti reboisasi, mengolah limbah itu menjadi sekedar hafalan bagi mereka tanpa pemahaman mendalam terhadap materi tersebut. Pada dasarnya, salah satu penyebab kurangnya pemahaman siswa pada materi seperti ini itu adalah pendekatan pembelajaran yang kurang efektif. Dalam pembelajaran IPAS, guru seringkali lebih fokus pada penyampaian materi secara tekstual tanpa melibatkan siswa dalam kegiatan yang menyenangkan. Menurut penelitian Lina tahun 2025 di SD Negeri 12 Kuaro, pembelajaran IPAS di sana masih banyak menerapkan metode konvensional yang bersifat teacher center. Kemudian masalah kedua yang saya temukan adalah masalah motivasi dan minimnya elemen bermain atau fun learning. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayusa Putri tahun 2023, ia menemukan bahwa permainan pada pembelajaran itu menciptakan suasana yang menyenangkan. Nah, di mana itu mampu meningkatkan kreativitas siswa. Nah, siswa sekolah dasar ini sangat termotivasi oleh elemen permainan, hadiah, dan interaksi yang menyenangkan. Menurut penelitiannya Sembiring dan Butar tahun 2024, mereka menunjukkan adanya rendah minat belajar siswa di Lau Baleng. Nah, salah satu penyebabnya itu adalah metode pengajaran, di mana metode pengajaran di sana itu kurang menarik dan minim inovasi. Maka dari itu, saya mengembangkan modul ajar sebagai solusi dari permasalahan tadi. Melalui pengembangan modul ajar ini, solusi yang saya tawarkan adalah yang pertama, model pembelajaran aktif, di mana model pembelajaran aktif ini saya menggunakan model TGT atau Team Games Turnamen. Model ini mampu meningkatkan kolaborasi, kerjasama, dan bermain dalam kompetisi sehat. Yang kedua, integrasi teknologi. Nah, di sini saya menggunakan Word Wall sebagai media membuat pembelajaran yang akan dilakukan itu menjadi interaktif. Yang ketiga, keseimbangan asesmen, di mana asesmen yang dirancang itu mengukur capaian pembelajaran secara menyeluruh, yaitu capaian kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Nah, untuk pengembangan modul ajar ini itu didasarkan pada pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini meliputi pembangunan pengetahuan kooperatif. Di mana pada pembangunan pengetahuan kooperatif ini dengan model TGT, siswa itu mampu membangun pemahaman mereka tentang dampak sumber daya alam yang diambil serta pelestariannya. Kemudian aktivitas kognitif dan HOTS. Nah, tahap turnamen pada game World Wall dan tugas LKPD itu membantu siswa untuk menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi informasi untuk mengasah berpikir kritis mereka. Yang ketiga ada refleksi diri, di mana siswa itu diberi kesempatan untuk merefleksikan perasaan mereka melalui emoji. Refleksi ini saya terapkan pada LKPD. Kemudian untuk landasan aksiologis modul ajar saya itu berfokus pada nilai-nilai dan kebermanfaatan dalam konteks kurikulum merdeka dan isu lingkungan. Nilai yang saya terapkan di sini ada nilai penanaman, nilai lingkungan, di mana saya meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kelestarian alam dan tanggung jawab mereka atas dampak pengambilan sumber daya alam. Yang kedua, nilai penguatan karakter Pancasila, di mana nilai ini mengembangkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Yang ketiga ada nilai pembelajaran yang menyenangkan, di mana saya memanfaatkan elemen permainan seperti World Wall Game itu untuk mengurangi kecemasan belajar dan meningkatkan motivasi belajar mereka. Nah, meskipun begitu, modul ajar yang saya kembangkan itu memiliki kelebihan dan juga kelemahannya. Itu perlu dipertimbangkan lagi untuk perbaikan di masa mendatang. Untuk kelebihan modul ajar yang saya kembangkan, itu yang pertama ada memberikan pembelajaran interaktif dengan menggunakan model TGT. Di mana pembelajaran interaktif ini dibantu oleh Word Wall dan juga video YouTube.
Nah, word wall dan video YouTube ini mampu meningkatkan keterlibatan siswa dan membuat proses belajar lebih dinamis lagi. Yang kedua, struktur pada modul saya itu jelas, di mana pada tahapan kegiatan inti itu tahap TGT dari tahap pertama sampai tahap terakhir itu terstruktur dengan baik. Dan saya juga memberikan panduan yang jelas bagi guru. Sedangkan untuk kelemahannya itu sulitnya penerapan hanya dalam waktu 2 kali 35 menit jam pelajaran. Kemudian kelemahan yang lain itu karena saya menggunakan word wall dan juga video YouTube, maka besar kemungkinan terjadi kendala teknis karena membutuhkan sarana prasarana yang memadai seperti internet, proyektor dan sebagainya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.